463, kejahatan menjulang ke langit. Tentu saja, premisnya adalah Little Storm Bear dan Sugehong dapat memblokir Chen Wei hingga dia menyerap semua energi batu yin yang. Selama tingkat budidayanya berhasil menembus, maka dia dapat membantu Little Storm Bear dan yang lainnya. Lin Chen menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, lupakan saja, saya tidak ingin memikirkannya lagi, prioritas utama adalah meningkatkan tingkat kultivasinya terlebih dahulu. Seni iblis, tempat pemurnian darah. Lin Chen berpikir dalam hati. Dia samar-samar menyadari bahwa ada semacam hubungan antara keduanya. Apa hubungan spesifiknya? Nanti, Gao Feng tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun, percakapan berakhir, membuat Lin Chen tidak dapat menebak alasannya. Tentu saja, bagi Gao Feng dan Ji Wuxue, keduanya jelas lebih kuat dari Chen Wei. Lin Chen tidak ceroboh sama sekali. Kekuatan jiwanya selalu menyelimuti mereka berdua, jadi dia mendengar jelas apa yang dikatakan Gao Feng dan Ji Wuxue barusan. Justru karena kekuatan jiwanya yang kuat, Lin Chen memperhatikan pergerakan semua orang di aula. Ketika dia melihat Chen Wei hendak membunuh Deng Wuqing, Lin Chen hendak menyerah latihannya dan menghentikan Chen Wei, namun kemudian Xiao Baoxiong tiba-tiba mengambil tindakan dan memblokir serangan Chen Wei. Melihat Deng Qingqing baik-baik saja, sebaliknya, setelah Sugehong dan 4 lainnya bekerja sama dengan Xiao Baoxiong untuk menghadapi Chen Wei, Lin Chen menjadi tenang dan terus berlatih. Meskipun Lin Chen telah berlatih, dia tahu segalanya tentang apa yang terjadi di aula. Ketika Chen Wei dan yang lainnya memasuki aula, Lin Chen melepaskan kekuatan jiwanya. Sambil menyerap energi dari batu yin yang untuk meningkatkan budidayanya, dia memahami misteri dan misteri yang tak terbatas. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan dinamika hal-hal di aula multitasking semacam ini. Orang lain tidak dapat melakukan keterampilan ini, tetapi kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga tidak masalah menggunakan satu pikiran untuk 10 tujuan, apalagi 3 kegunaan sekaligus. Suara Ji Wuxue dan Gao Feng sangat pelan, dan aula saat ini sangat bising. Tidak ada yang bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas, tapi mereka tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi ternyata tidak. Bukan berarti Lin Chen juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Tidak mengatakan apapun setelah melihat Gao Feng, Ji Wuxue tidak ingin bertanya lagi, dan segera, seperti Gao Feng, matanya tertuju pada Chen Wei dan yang lainnya. Gao Feng tersenyum dan berhenti berbicara, tetapi melihat ke arah Chen Wei dan yang lainnya di tengah aula. Apakah kamu benar-benar berencana pergi ke tempat pemurnian darah? Ji Wuxue mengerutkan kening dan berbisik. Hanya saja Chen Wei tidak mengetahui semua ini. Kalian pasti tahu kalau skill mengguncang iblis diberikan kepada Chen Wei oleh Gao Feng untuk berlatih, dan dialah yang menemukan Chen Wei. Dia dilahirkan dengan fisik yang luar biasa dan sangat cocok untuk berlatih teknik iblis-iblis. Selain itu, mempertimbangkan rencana selanjutnya, dia memberi Chen Wei teknik iblis-iblis untuk berlatih. Sejak teknik iblis-iblis diberikan kepada Chen Wei oleh Gao Feng, tentunya ia juga akan menyimpannya. Sejak Chen Wei berlatih kungfu iblis Sa, hidupnya dikendalikan oleh Gao Feng. Adapun kekuatan dahsyat dari skill gemetar iblis Chen Wei. Di mata Gao Feng, Chen Wei hanyalah salah satu bidak caturnya. Bidak catur ini masih berguna sampai sekarang, jadi tidak bisa mati. Ketika bidak catur itu tidak berguna lagi, Chen Wei akan mati. Beruang yang kejam ini sebenarnya sangat pintar. Melihat beruang kecil yang kejam itu mengeluarkan cakar Phoenix gandanya, Chen Wei terkejut lagi. Bagaimana monster biasa bisa mengetahui hal ini? Yang paling penting adalah cakar Phoenix ganda dapat digunakan untuk serangan jarak jauh dan jarak dekat, yang sangat membantu beruang kecil yang kejam itu. Cakar Phoenix ganda ditukar oleh Lin Chen dengan mata Phoenix api dengan angsa salju ketika dia bertukar harta di pesta berburu harta karun. Tentu saja, Lin Chen tidak bisa menggunakan cakar Phoenix ganda, tapi bisa digunakan untuk melawan beruang kecil yang kejam. Cukup berguna. Cakar si kecil sangat keras, tapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh dagingnya. Mudah terluka jika diserang dengan tubuh daging terus-menerus. Selain itu, cakar ayam ganda adalah senjata asli yang terbaik, tidak kalah dengan cakar beruang kecil yang kejam. Jadi dalam keadaan tertentu, ia dapat menggunakan cakar ayam gandanya sebagai ganti cakarnya untuk menyerang. Aum. Sebelum Chen Wei bisa terus terkejut, si kecil tiba-tiba mengayunkan cakarnya, dan cakar besar yang bersinar dengan cahaya perak terang tiba-tiba muncul di cakarnya. Itu adalah ceker ayam ganda. Sugehong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan juga sedikit terkejut, dan kemudian mereka semua terlihat sedikit bahagia.
Bagaimanapun, beruang badai kecil itu berdiri di depan yang sama dengan mereka di saat ini, si kecil semakin kuat mereka, semakin baik bagi mereka. Hah, beruang yang kejam ini. Melihat si kecil tidak terpengaruh oleh aura jahatnya, Chen Wei terkejut. Ho ho. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung marah, ekspresinya sangat dingin. Tiran kecil tidak memiliki kekuatan Gao Feng dan Ji Wuxue, juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan roh jahat dalam esensi sebenarnya dari Dantian Lin Chen. Namun, si kecil memiliki cara dewa binatang dari tanah warisan. Si kecil cara dewa binatang sangat istimewa. Ini benar-benar berbeda dari niat pedang penghancur, niat pedang tak berperasaan, dan telapak tangan abadi. Di bawah jalan dewa binatang, roh jahat Chen Wei tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Sedangkan untuk Lin Chen, Dantian True Essence miliknya sudah mengandung roh jahat, jadi roh jahat Chen Wei berdampak kecil pada Lin Chen. Sebaliknya, dalam suasana roh jahat yang kuat ini, Dantian Lin Chen bergerak lebih cepat, dan dia menyerap energi batu yin yang lebih cepat. Gao Feng melambaikan tangannya dengan ringan, dan aura kematian yang samar muncul dari tubuhnya, dengan mudah menahan pengaruh roh jahat Chen Wei. Energi sejati Dantian Ji Wuxue sedikit terstimulasi, dan hal yang sama diblokir roh jahat Chen Wei. Di seluruh aula, hanya Gao Feng, Ji Wuxue, Lin Chen dan Little Storm Bear yang tidak terpengaruh oleh aura jahat ini. Bahkan ekspresi Suge Hong dan Deng Qingqing sedikit berubah. Mereka merasa energi sebenarnya dalam dantian mereka tidak mengalir dengan lancar, dan kekuatan mereka sangat terpengaruh. Namun yang lebih penting, saat sejumlah besar energi jahat keluar dari tubuh Chen Wei, ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah. Semua orang terpengaruh oleh energi jahat. Beberapa prajurit dengan kekuatan lebih rendah bahkan dengan wajah pucat dan muntah darah dari mulutnya, Madness mundur dengan keras. Pada saat ini, Chen Wei menggunakan kekuatan roh jahatnya dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang sangat kuat. Roh jahat ini begitu kuat hingga benar-benar membentuk pingsan aliran putih. Kabut memenuhi tubuh Chen Wei, membuat sosoknya agak bayangan. Di tengah aula, Suge Hong, Deng Wuqing, Tuo Bacang, Xiao Chuan dan Xiao Baoxiong memindahkan Chen Wei dari 5 arah berbeda. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen mempercepat dan menyerap energi batu yin yang. Jika dia ingin membunuh beruang kecil yang mengamuk itu, dia harus menyingkirkan cakar ayam ganda si kecil terlebih dahulu. Hah, monster, meskipun kecerdasan spiritualnya dihidupkan, ia tidak dapat dengan sempurna mengendalikan serangan senjata sungguhan. Chen Wei mendengus dingin. Berbeda dengan kegembiraan si kecil, wajah Chen Wei berubah muram saat ini. Cakar Phoenix ganda yang digunakan oleh beruang kekar kecil saat ini adalah untuk serangan jarak jauh. Beruang kekar kecil itu sendiri berada jauh dari Chen Wei, dan jika Chen Wei ingin membunuh beruang kekar kecil itu, dia harus melewati Phoenix ganda cakar, tapi beruang kecil kekar bagaimana beruang itu bisa membiarkannya berhasil. Dalam hal ini, dia hanya punya satu cara untuk menghadapi si kecil. Kilatan kegembiraan melintas di wajah beruang kecil kekar itu. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan senjata sungguhan untuk melawan musuh rasanya sangat segar. Ho ho. Namun, ketika beruang tiran kecil itu juga bereaksi, segera setelah Chen Wei memukul mundur keempat Suge Hong, ia segera melambaikan 2 cakar Phoenix di tangannya, dan kedua cakar itu bersinar dengan cahaya perak terang. Dia menangkap Chen Wei dari 2 arah. Tentu saja, kecepatan serangan Chen Wei sangat cepat. Pertarungan antara dia dan Suge Hong terjadi begitu saja, dan beruang badai kecil tidak punya waktu untuk membantu Suge Hong dan yang lainnya. Begitu suaranya turun, tiba-tiba angin kencang datang dari belakangnya. Wajah Chen Wei sedikit berubah. Sasaran yang dia pilih untuk diserang barusan adalah 4 Suge Hong, bukan Bao Xiong kecil. Tapi bagaimana Bao Xiong kecil bisa menunggunya membunuh 4 Suge Hong sebelum bertemu dengannya dalam pertempuran yang menentukan? Suara mendesing. Sialan, saat Chen Wei meningkatkan keluaran roh jahat, keempat Suge Hong segera lebih terpengaruh oleh energi jahat, dan kekuatan mereka sangat terpengaruh. Awalnya, ketika Chen Wei tidak berusaha sekuat tenaga, mereka berempat hampir tidak bisa memblokir serangannya, tetapi sekarang Chen Wei meningkatkan roh jahatnya, Suge Hong dan mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk mundur, dan tubuh mereka terlempar. Kali ini, serangan Chen Wei bahkan lebih cepat dan lebih ganas. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia telah melancarkan puluhan pukulan, masing-masing pukulan mengenai serangan 4 orang tersebut. Dalam sekejap, ruang di aula bergetar, dan riak energi yang dahsyat menyebar dari titik serangan 5 orang ke segala arah. Keluar dari sini. Meski begitu, Chen Wei masih tidak menganggap serius Suge Hong dan yang lainnya.
Dia mendengus dingin, meningkatkan keluaran energi jahat di tubuhnya, dan menambahkan itu ke tinjunya, lagi-lagi bom keluar. Saat berikutnya, tinju Chen Wei membombardir serangan keempat Sugehong. Meski kekuatan keempat Sugehong tidak sekuat Chen Wei, tapi keempat orang yang bekerja sama tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, keempat orang tersebut telah dipersiapkan sejak lama. Oleh karena itu, di bawah serangan ini, kedua belah pihak berimbang dan tidak ada yang lebih unggul. Bang bang bang. Dalam sekejap, bagian tengah aula bersinar terang, dan gelombang aura yang sangat kuat membubung ke langit, menutupi seluruh aula, membuat semua orang di aula terlihat semakin pucat. Menghadapi serangan Chen Wei, keempat Sugehongs tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka, dan mereka semua menggunakan gerakan terkuat mereka. Niat pedang tak berperasaan, potong. Huff, telapak tangan abadi. Begitu suara itu turun, tinjunya melayang. Target pertama bukanlah Little Storm Bear, tapi Sugehong dan yang lainnya. Tentu saja, Chen Wei tidak ingin Sugehong dan dua lainnya menyerangnya dari belakang saat dia bertarung dengan Little Storm Bear, membuatnya rentan dari kedua sisi. Chen Wei berlatih teknik setan Sa, dan gerakan yang dia lakukan juga berasal dari teknik setan Sa. Sa melonjak ke langit. Binatang sialan. Karena sangat dibenci oleh beruang kecil kekar, Chen Wei mau tidak mau merasa sedikit marah. Dia sudah menjadi orang yang tidak sabar. Pada saat ini, ketika si kecil kekar beruang sangat dibenci, Chen Wei tiba-tiba merasa sedikit marah. Karena tidak dapat menahannya, dia mengulurkan tinjunya dan berkata dengan galak, "Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya." Tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati. Beruang tiran kecil itu meraung dan menatap Chen Wei dengan provokatif. Sejak terobosan budidaya si kecil, ia belum melakukan pertarungan formal. Pada saat ini, Chen Wei tiba-tiba menyerang, dan ia juga ingin menguji kekuatannya sendiri. Roar. Bab 464, Pertarungan Keras. Menghadapi serangan tinju Chen Wei yang terus-menerus, wajah si kecil tidak berubah warna atau panik. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan sentuhan sarkasme. Roar. Di bawah pemboman terus-menerus Chen Wei, cakar Phoenix ganda si kecil segera ditekan. Setiap kali Chen Wei mendaratkan pukulan, cakar Phoenix ganda si kecil akan mundur 1 meter. Jika tren ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Chen Wei bisa dekat dengan si kecil dan melawannya secara langsung. Menghadapi level teratas ke-6 tingkat beruang kecil yang kejam, Chen Wei tidak berani ceroboh. Dia melepaskan lebih dari 10 pukulan, masing-masing mengandung energi jahat yang sangat kuat. Mereka semua mengenai cakar Phoenix ganda. Dalam sekejap, suara tumpul seperti ketukan logam terdengar. Jika seorang pejuang biasa ingin bertarung dengan cakar Phoenix ganda beruang badai kecil dengan tinjunya, dia mungkin akan berakhir dengan tinjunya yang menghancurkan semua orang, tetapi Chen Wei tidak seperti itu. Tinjunya adalah penuh dengan itu adalah esensi sejati, dan esensi sejati dipenuhi dengan banyak energi jahat. Dalam keadaan seperti itu, serangan tinjunya dapat sepenuhnya bersaing dengan cakar Phoenix ganda. Chen Wei mengerutkan kening ketika dia melihat beruang kecil yang mengamuk itu tiba-tiba mengubah arah menyerang cakar Phoenix ganda, tapi dia bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengubah arah tinjunya. Dia menyerang kedua cakar Phoenix secara langsung, mencoba mengalahkan kedua cakar Phoenix dengan tinjunya. Beruang kecil yang kejam itu melambaikan cakarnya yang tajam dengan tangan kirinya, dan segera cakar kiri dari cakar ayam ganda itu sedikit terangkat ke udara, dan dia tiba-tiba berubah arah, menggambar garis yang indah di dalamnya. Di udara, dan menyerang dari samping ke Chen Wei. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan cakar kanan dari cakar Phoenix ganda untuk berakselerasi menuju Chen Wei. Chen Wei meraung, dan esensi sebenarnya dari dantiannya melonjak ke dalam tinjunya. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat dan luar biasa aura jahat yang kuat memenuhi tubuhnya, pusat dan menyebar ke segala sisi. Aura jahat ini begitu kuat bahkan ekspresi keempat Sugehong sedikit berubah, dan mereka merasakan aliran energi sejati di dantian mereka bahkan lebih tidak lancar. Kejahatan membumbung ke langit. Chen Wei mendengus dan meninju dengan kedua tangannya. Ceritanya panjang. Tepat ketika Chen Wei terkejut, cakar Phoenix ganda si kecil bergegas mendekat. Boleh dikatakan kecerdasan beruang kecil saat ini tidak kalah dengan pejuang manusia biasa. Satu-satunya penyesalan adalah struktur tenggorokan si kecil berbeda dengan manusia, jadi dia tidak bisa berbicara. Namun karena itu, dengan kecerdasannya, tidak sulit mengendalikan senjata sungguhan. Ho. Si kecil meraung, dan dengan ekspresi gembira, dia mengendalikan cakar Phoenix ganda untuk menyerang Chen Wei.
Ini memang pertama kalinya si kecil menggunakan senjata sungguhan untuk melawan musuh. Namun, si kecil sudah bisa memahami sifat manusia ketika ia masih berada di level teratas level kedua, belum lagi itu sekarang menjadi monster level 6 teratas. Bagaimana mungkin? Chen Wei terkejut, tampak sedikit tidak percaya. Si kecil meraih dua rantai besi cakar ayam ganda dengan dua cakar yang tajam, dan melambaikan cakar ayam ganda itu dengan kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda keagungan. Namun, dalam pandangan Chen Wei, beruang badai kecil adalah monster. Meskipun telah mengaktifkan kecerdasan spiritualnya, ia tidak dapat dengan sempurna menggunakan senjata sungguhan untuk menyerang seperti pejuang manusia. Namun, monster biasa tidak bisa mengendalikan senjata aslinya dengan sempurna, tapi bukan berarti beruang kecil yang kejam juga tidak bisa. Wajah Chen Wei muram. Beruang kecil yang mengamuk itu sendiri adalah monster tingkat 6 tingkat atas dan sangat kuat. Jika ia dapat dengan sempurna menggunakan cakar Phoenix gandanya untuk menyerang, maka Chen Wei berpikir tidak mudah menghadapi beruang kecil kekar itu. Gao Feng menggelengkan kepalanya, Chen Wei mungkin tidak akan kalah, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Chen Wei meraung, dan tubuhnya melihat tinjunya yang berdarah, wajah Chen Wei langsung berubah pucat. Dia begitu kuat sehingga bahkan Suge Hong dan Deng Qingqing, yang dikenal sebagai empat penyihir agung, bukanlah tandingannya. Namun, pada saat ini, dia dilukai oleh monster. Bajingan, bajingan, bajingan. Saat ini, ada beberapa bekas darah di tangan Chen Wei, sejumlah besar darah mengalir, bahkan daging dan darah di dalamnya bisa terlihat. Jika bukan karena energi sejati Chen Wei yang menutupi tinjunya dan dua cakar Phoenix yang dikendalikan oleh Bao Xiong kecil, tinju Chen Wei mungkin akan pecah menjadi dua bagian. Di pintu masuk aula utama, Gao Feng dan Ji Wuxue sedikit menyipitkan mata. Ji Wuxue melirik Gao Feng dan berbisik, apakah kamu belum akan mengambil tindakan? Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah si kecil dapat melukai Chen Wei. Meskipun mereka berempat terkejut dengan kekuatan Little Bold Bear, ketika mereka melihat Chen Wei terluka, mereka berempat juga terlihat bahagia. Bagaimanapun, mereka berada di kamp yang sama. Saat ini, jika Little Bold Bear dikalahkan jika Chen Wei terbunuh, itu hanya akan membawa kebaikan bagi mereka dan tidak membahayakan. Suge Hong, Deng Wuqing, Xiahou Chuan dan Tuo Bacang tertegun dan menatap Bao Xiong kecil dengan heran. Dalam konfrontasi antara si kecil dan Chen Wei, si kecil jelas lebih unggul, tetapi mereka berempat tidak menyangka bahwa beruang kecil yang kejam itu begitu kuat. Terutama Xiahou Chuan, jika Lin Chen tidak mengambil tindakan sebelumnya, Bao Xiong kecil pasti akan menangani Xiahou Chuan sendiri. Dilihat dari kekuatan Bao Xiong kecil, jelas tidak mudah untuk menghadapinya. Jika Xiahou Chuan benar-benar berhadapan, dia mungkin akan dikalahkan. Kepada beruang kecil kekar itu, tinjunya tergores bercak darah, dan rasa sakit yang menusuk tiba-tiba datang, membuat Chen Wei menjerit dan mundur 10 detik. Setelah beberapa langkah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Ah! Saat cakar Phoenix ganda mencengkeram tinju Chen Wei, terjadilah dua hembusan. Cakar Phoenix ganda secara langsung menghancurkan perisai energi sebenarnya di tinju Chen Wei, dan dengan mudah mengenai tinju Chen Wei. Tangkap beberapa noda darah. Sebelum Chen Wei dapat terus terkejut, saat berikutnya, cakar Phoenix ganda beruang tiran kecil itu menggenggam erat tinju Chen Wei. Cakar Phoenix kembarnya ada dua buah, masing-masing memiliki 4 jari yang tajam, sama seperti cakar tajam beruang kecil. Yang terpenting keempat jari cakar Phoenix kembar itu bisa dikendalikan oleh si kecil, sehingga si kecil bisa bergerak bebas. Orang itu menggunakan cakar ayam ganda untuk bangkit, seolah-olah ia menggunakan cakarnya sendiri untuk menyerang. Puff! Meskipun dia memahami kebenaran ini, sudah terlambat untuk mengubah metode serangan sekarang, dan tidak ada waktu sama sekali. Ups! Melihat adegan ini, hati Chen Wei tenggelam. Si kecil tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, tetapi Chen Wei masih menyerang dengan energi jahat. Jika dia membombardirnya seperti ini, dia akan diserang oleh Suang Feng. Kekuatan cakarnya pulih kembali, dan ketika saatnya tiba, dia tidak hanya tidak bisa menjatuhkan kedua cakar ayam itu, tetapi dia juga akan terluka oleh kedua cakar itu. Kali ini, ledakan kekuatan si kecil jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semakin besar kekuatannya, semakin cepat kecepatan serangan cakar Phoenix ganda. Cakar Phoenix ganda meraung di udara, dan suaranya sangat keras. Bahkan ruangannya sedikit bergetar, seolah-olah akan terkoyak oleh dua cakar ayam. Setelah raungan pelan, lengan si kecil tiba-tiba membengkak, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kemudian, dia melambaikan tangannya,
dan kedua cakar ayamnya juga mulai melambai. Lalu, pada saat yang sama, kecepatan sangat cepat mencapai Chen Wei. Roar, pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu baru saja menstabilkan tubuhnya. Ketika melihat Chen Wei mengejarnya lagi, warna aneh muncul di kedua matanya yang besar. Warna aneh ini bersinar hilang dalam sekejap mata. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan menyerang balik ke arah Chen Wei. Melihat beruang kecil yang mengamuk itu berhasil dipukul mundur, Chen Wei mengabaikan luka-lukanya dan mengejarnya lagi, berharap untuk membunuh si kecil itu dalam satu jatuh menukik. Kematian. Di bawah pemboman Chen Wei, tubuh besar lelaki kecil itu tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Kedua cakarnya yang tajam semakin gemetar. Terlihat jelas bahwa setelah pukulan ini, selanjutnya si kecil mengalami banyak luka fisik. Chen Wei sedang mengalami kesulitan, dan Little Storm Bear juga mengalami kesulitan. Meskipun si kecil adalah monster tingkat 6 teratas dengan kekuatan yang kuat, Chen Wei juga tidak lemah. Energi jahat yang terkandung dalam dantiannya begitu kuat bahkan dapat mengancam rata-rata ahli alam Baoyuan. Serangkaian suara terdengar di aula, cakar beruang kecil yang kejam itu begitu tajam-tajam, konfrontasi ini segera meninggalkan beberapa bekas darah di tangan Chen Wei. Sejumlah besar darah mengalir dari tangan Chen Wei, membuat wajahnya semakin pucat. Bang, bang, bang. Engah, engah. Dalam hitungan detik, dalam sekejap, cakar tajam si kecil bertabrakan dengan tinju Chen Wei. Si kecil menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyerang, yang jauh lebih kuat daripada memanipulasi cakar Phoenix ganda untuk menyerang. Lagi pula, meskipun kecerdasan si kecil diaktifkan, ini adalah pertama kalinya si kecil menggunakan senjata sungguhan. Untuk bertahan melawan musuh, dan dia tidak terlalu paham dengan pengendalian senjata sungguhan. Hal yang sama tidak berlaku untuk cakarnya yang tajam. Si kecil memiliki pengalaman yang kaya dalam menyerang dengan cakarnya dan jauh lebih kuat dalam hal kekuatan. Chen Wei berusaha sekuat tenaga, dan si kecil tidak berniat mempertahankan kekuatannya. Dia meraung dengan marah, tidak lagi mengendalikan cakar ayam ganda, dan itu menyerang langsung dengan cakar tajamnya sendiri. Ia meraihnya dengan satu cakar, dan angin kencang segera muncul. Kemanapun cakar tajam itu lewat, sambaran petir kecil muncul di angkasa, seolah-olah ruangan itu akan terkoyak. Aum. Sekarang, coba saya lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk memblokirnya. Chen Wei meraung marah, menghindar lagi, dan terus menyerang beruang kecil yang kejam itu. Saat berikutnya, tinju Chen Wei kembali mengenai cakar Phoenix ganda, namun kedua cakar Phoenix tersebut tidak terdorong mundur 1 meter seperti sebelumnya. Kali ini, kekuatan Chen Wei jauh lebih kuat dari sebelumnya. Telah meningkat setidaknya beberapa kali sebelumnya. Dengan pukulannya, si kecil segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang dari kedua cakar ayam. Kekuatan ini berdampak pada tubuhnya. Tangan si kecil bergetar dan dia tidak bisa lagi mengendalikan tangannya. Ceker ayam terbebas dan terbang keluar. Bang bang bang. Semua orang di aula menghirup udara dan tampak ngeri. Bahkan Deng Qingqing, yang selalu memiliki kepribadian dingin, tampak terharu saat ini. Saya khawatir hanya sedikit orang di aula yang dapat memblokir langit pemakan jahat Chen Wei. Keluar. Melihat cakar burung Phoenix ganda menyerang lagi, Chen Wei berteriak dengan ekspresi dingin, lalu meninju tanpa ragu-ragu. Saat tinjunya meledak, sejumlah besar energi jahat keluar, membentuk kabut-kabut ini tidak jelas dan tampak seperti iblis yang menjulang tinggi, mencoba melahap dunia. Cakar burung Phoenix ganda berputar di udara, lalu mendarat tepat di depan Chen Wei, mencoba memblokir serangan Chen Wei. Aum. Mata si kecil menyipit. Kecepatan Chen Wei sedikit di luar perkiraannya. Jadi ketika Chen Wei hendak mencapainya, si kecil mengendalikan cakar Phoenix gandanya untuk melawan. Chen Wei melintas dan bergegas menuju beruang kecil yang kejam itu lagi. Tanpa mempertahankan energi sebenarnya, kecepatan Chen Wei bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan Suge Hong dan yang lainnya hanya bisa melihat sosok secara samar-samar. Saat berikutnya, Chen Wei telah muncul. 100 meter di depan beruang badai kecil. Surga melahap kejahatan.